A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Susu Kalajengking. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta bantuannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan jangan lupa share channel ini agar channelnya semakin ramai. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Segala perlengkapan sudah dibeli dari pasar. Hanya dengan berbalut carik batik, Sari duduk bersila di depan dupa kemenyan yang asapnya membumbung tinggi. Mantra yang telah Mbak Bedu catat ia baca. Asap itu semakin lama berubah menjadi sosok manusia setengah kalajengking. Wajahnya sangat tampan, namun lebih tampan Arya. Sari tidak tahu bahwa suaminya pernah berada dalam kondisi pangeran ini. Ada apa engkau ingin menemui diriku, wahai istriku? Tanya Pangeran Kalajengking. Kang Mas, tolong balaskan sakit hatiku ini kepada Purnama, pinta Sari. Apa yang telah dia lakukan padamu? Kakang akan membalasnya, jawab Pangeran. Terima kasih Kang Mas. Apa gerangan yang Kakang inginkan untuk balas budinya? Tanya Sari. Carikan Kakang istri yang masih perawan untuk kubawa ke alam gaib, pinta Pangeran. Akan kuusahakan segera, asalkan Kakang membalaskan perbuatannya padaku sekarang, Sari berkata memelas. Jangan sedih wahai istriku, aku akan mendatanginya malam ini, jawab Pangeran dan segera menghilang. Sari tersenyum puas karena Purnama pasti akan mendapatkan balasan. Dia segera keluar dari rumah dan kembali menguncinya rapat. Sari. Siang Mas, sapa Sari kepada Panovan dengan senyum lebar. Lagi buru-buru ya? Ada waktukah sebentar? Tanya Panovan. Ada kok kalau buat Mas Novan, jawab Sari tersenyum lebar. Sayang pula mau menolak rezeki yang sudah di depan mata. Mereka pun melepaskan hasrat. Sudah pasti pria yang pernah merasakan tubuh Sari, maka kan ingin mencobanya terus dan terus. Mereka candu dengan tubuh serta goyangan mautnya. Bahkan mereka juga tidak bisa bernafsu pada istrinya sendiri. Karena dalam otak hanya ada Sari dengan tubuh yang sangat aduhai. Sedangkan suami Sari sudah beberapa minggu ini tidak pernah menyentuhnya lagi. Sari tidak ingat karena ia hanya fokus pada orang yang memberinya uang banyak. Sama seperti sekarang, sekali main tarifnya sampai 100 juta. Hanya orang yang memang uangnya sudah tidak terpakai lagi yang mau membeli harga itu. Namun pelanggan baru malah diberi harga murah oleh Sari, karena mereka perlu mencicipi apa melecet itu dulu. Singkat cerita, di tempat lain, Purnama terlonjak karena tiba-tiba saja sudah berada dalam hutan ini. Dia bukannya takut, karena wanita ini sudah terbiasa dengan hal gaib. Hanya saja dia kaget karena ada orang yang ingin menjahilinya. Pasti ada orang yang ingin menjajal kekuatannya, karena tadi dia baru saja terkapar usai melayani sang suami. Namun sekarang sudah berada dalam hutan yang sangat gelap ini. Purnama mengalirkan tenaga dalam ke tangannya. Telapak tangan mengeluarkan api besar. Dengan api itu ia berjalan santai sambil mencari orang yang sudah mengajaknya masuk ke alam gaib. Oh, ternyata kau. Purnama melihat pemuda dengan ekor kalajengking hitam. Bila saja Purnama telat menghindari sabetan ekor itu, maka sudah bisa dipastikan bahwa tubuhnya akan hancur seperti pohon barusan. Bukannya takut karena lawan sudah menunjukkan kekuatannya, Purnama malah tertawa kencang. Kau ingin menyakitiku?
Istri binalmu itu yang menyuruhkan. Seringai Purnama segera merubah wujudnya. Di dunia nyata dia sudah tidak bisa lagi menjadi siluman ular karena Zidan sudah menjadikannya manusia utuh. Namun di alam gaib, wujud Purnama masih bisa berubah menjadi siluman ular dengan mahkota besar di atas kepalanya. Ternyata kau juga sama sepertiku. Pangeran Kalajengking tampak sedikit kaget. Tidak, kau adalah makhluk sesat, sementara aku adalah siluman baik, jawab Purnama. Siluman baik mana yang tega membunuh ibu dari ibu kandungnya sendiri? Kau hanya siluman terbuang yang sama sekali tidak diharapkan kehadirannya, cemooh Pangeran Kalajengking. Jangan hanya pintar menghinaku kau Kolopati. Kau pun lebih hina karena lahir dari gundiknya Raja Arsaka. Purnama juga tahu asal-usul Pangeran Kalajengking. Merah pada wajah pangeran yang bernama Asri Kolopati. Dia segera menyerang Purnama menggunakan ekornya. Purnama sama sekali tidak bergeming. Malahan dia menyambut dengan cahaya yang keluar dari matanya berbentuk pedang. Ledakan sangat keras ketika dua kekuatan saling bertemu. Pangeran terpelanting menggap-menggap sambil memegangi ekornya yang remuk tak berbentuk. Purnama juga terpelanting dengan darah yang mengucur deras di matanya. Bahkan pandangannya menghitam karena kekuatan yang tadi sangatlah besar. Sebisa mungkin dia menahan tubuhnya agar tidak sampai tumbang kembali. Saat pangeran melemparkan tombaknya ke arah Purnama, sekelebat bayangan putih menghadangnya. Sosok putih terbang menendang tombak yang akan menancap di perut Purnama. Pangeran kaget karena musuhnya malah bertambah. Menghadapi siluman ular saja dia sudah kelabakan. Kini malah bertambah satu lagi musuhnya. Bahkan energinya lebih jahat dari Purnama. Dia tidak boleh disakiti oleh orang lain. Hanya aku yang boleh menyakiti dan menjahilinya, geram Maharani. Siapa kau? Pangeran Kalajengking tersendat ngeri. Kau tidak pantas tahu siapa aku. Maharani menyeringai dan menghujamkan tombak itu pada ekor Kalajengking. Lolongan sangat nyaring memenuhi hutan ini. Pangeran segera kabur karena nyawanya bisa terancam dari tangan dua beradik ini. Maharani mendekati adiknya yang masih tidak bisa melihat. Pandangan Purnama menggelap usai beradu kekuatan dalam tadi. Purnama, apa kau sudah bisa melihatku? Maharani menyentuh pipi adiknya. Bagaimana ini? Mataku gelap, Kak. Purnama panik. Tenanglah, Nilam sedang mengambil daun akar nyawa. Maharani menenangkan adiknya. Daun akar nyawa adalah daun yang sangat ampuh di hutan ini. Tapi memang sangat sulit untuk mendapatkannya. Hanya orang yang mati saat mengandunglah yang bisa mengambil daun tersebut. Aku datang. Nilam terbang mendekati mereka dengan membawa dua helai daun. Maharani langsung mengambilnya dan menutup mata Purnama menggunakan daun tersebut. Purnama berbaring di pangkuannya seorang wanita lagi yang baru datang. Siapa yang sedang memegang kepalaku, Kak? Walau tidak bisa melihat, namun Purnama menyadarinya. Nanti kau akan tahu setelah membuka mata. Maharani tidak ingin memberitahu. Wanginya sangat berbeda dengan dua kuntilanak yang ada di hadapannya ini. Nilam di sebelah kiri dan Maharani di sebelah kanan. Orang yang memangku kepalanya ada di sebelah atas. Ketika perlahan matanya bisa melihat sedikit cahaya, Purnama segera duduk dan mengambil daun itu. Dia sangat penasaran dengan orang yang sedang memangkunya ini. Saat itulah dia hanya terpana tak bisa berkata-kata. Orang yang sangat ia sesali kepergiannya kini sedang tersenyum menatap dirinya. Senyum yang sangat Purnama rindukan. Air mata Purnama jatuh membasahi pipinya. Ini ibu, Nak. Laras mengulurkan tangan menyentuh kepala Purnama. Ibu. Purnama memeluk erat tubuh ibunya.
terasa sangat nyata dalam pelukannya. Begitu banyak cerita yang akan Purnama katakan kepada ibunya. Ingin mengadu tentang adiknya yang kini sudah berubah hanya karena seorang wanita. Rasanya begitu banyak kalimat yang akan ia ucapkan. Sampai Purnama bingung untuk memulainya dari mana. Ia hanya bisa menangis untuk mencurahkan segala keluh kesahnya. Laras mengusap punggung putrinya yang sudah tenang. Kau harus kembali, Purnama. Zidan sudah menunggumu, ujar Maharani. Tidak bisakah aku lebih lama di sini? Aku ingin bersama dengan ibu, lirih Purnama. Kita sudah berbeda, nak. Jangan sedih hanya karena berpisah dengan ibu. Ibu terus melihatmu dan menemani dirimu, nasihat Laras. Memang perlahan tubuh Laras membayang dan Purnama juga ditarik oleh Maharani untuk meninggalkan dunia gaib. Zidan sudah panik karena istrinya tampak terbujur di atas ranjang dan tidak kunjung bangun. Purnama, bangunlah, sayang. Zidan menepuk pipi istrinya. Tak lama mata Purnama terbuka sehingga membuat Zidan bersorak lega. Purnama menatap sekeliling kamarnya yang tampak biasa. Hatinya terus menggeram karena Sari sudah berani mengirimkan teluh kepadanya. Parahnya lagi wanita itu bisa bermuka dua. Di hadapan Arya dia akan berlagak menjadi orang paling tersakiti dan terlihat lemah. Namun di belakang dialah penjahat sesungguhnya. Mengira Purnama akan tumbang dan mati saat diajar oleh Pangeran Kalajengking. Siapa orang yang mulai mengusikmu, Dek? Zidan bertanya pelan. Sari. Dia mengirim jin yang menjadi susuknya untuk menyakitiku, jawab Purnama. Kamu tidak ada yang terluka kan? Zidan memeriksa tubuh istrinya. Purnama menggeleng sambil tersenyum. Malahan dia bersyukur karena gara-gara Pangeran Kalajengking ingin adu kekuatan. Dia jadi bisa bertemu dengan ibunya walau hanya sebentar saja. Singkat cerita, Sari tersentak bangun ketika merasakan sesuatu yang hangat mengalir dari apemnya. Ternyata apemnya mengeluarkan banyak darah. Rasanya juga sangat sakit. Bahkan kasurnya juga terkena cacaran darah. Saat Sari akan masuk ke dalam kamar mandi, dia malah pingsan dan dia berbaring lemah di atas ranjang emas. Sari berjalan mendekatinya sambil menatap kagum. Begitu banyak wanita muda yang sedang menunggu di pinggir ranjang. Dan sepertinya mereka terbagi menjadi dua jenis. Kau harus mencarikan aku gadis perawan istriku, perintah pangeran. Ada apa denganmu, Kakang? Kenapa tubuhmu hancur begini? Sari baru sadar bahwa tubuh pangeran bagian bawah hancur. Aku begini karena menuruti permintaanmu. Segera carikan aku gadis perawan. Kalau kau tidak bisa segera mendapatkannya, maka aku akan mati bersamamu. Pangeran Kalajengking tampak serius. Baik, Kakang. Aku sudah mendapatkan gadis itu. Aku hanya tinggal memberikan racun darimu. Angguk Sari cepat. Singkat cerita. Kamu kenapa, Dek? Ya Allah, darahmu banyak sekali. Panik Arya ketika menemukan istrinya terbaring pingsan. Mas, aku pusing sekali tadi. Sari membuka mata. Kita ke rumah sakit ya. Banyak sekali kamu mengeluarkan darah. Arya mendudukkan istrinya. Gak usah. Ini cuma darah halangan biasa. Aku cuma lemah saja, tolak Sari. Beneran ndak usahkah? Udah kayak banjir gini. Arya tetap cemas. Sari tetap menolak ajakan suaminya ke rumah sakit. Dia masuk kamar mandi untuk membersihkan diri. Arya tampak jijik membersihkan darah yang keluar dari apam istrinya. Dibersihkan hingga bau amis itu menghilang dari lantai. Ketika Sari keluar dari kamar mandi, dia sudah terlihat segar dengan handuk yang melilit tubuhnya.
Arya menelan ludah. Bagaimanapun juga dia sudah lama tidak merasakan kehangatan dari istrinya. Malah sekarang Sari sedang datang bulan pula. Maaf ya mas, kamu pulang seminggu sekali dan aku tidak bisa melayanimu, sesal Sari. Enggak kok, aku bisa menahannya, jawab Arya sambil tersenyum. Jangan sampai kamu menahan di aku, tapi kamu jajan di luar ya mas, Sari tampak kesal. Mana mungkin mas begitu, kamu jangan berpikir buruk. Arya kaget dengan tuduhan istrinya. Awas saja kamu, Sari merenggut manja. Arya yang gemas dengan tingkah istrinya malah mencium pipinya sekilas. Sari juga tertawa senang dengan tingkah suaminya. Berbeda dari orang yang membayarnya, mereka tidak pernah bersetubuh menggunakan candaan atau sentuhan cinta. Singkat cerita, Tania adalah gadis manis anak di sebelah warungnya Sari. Bocah yang baru lulus sekolah SMP. Sari yakin bahwa dia masih perawan. Hari ini dia sengaja bertandang untuk berbasa-basi. Sebenarnya tidak sampai ke rumah, hanya di pinggir jalan depan rumahnya Tania saja. Masuk kak, ajak Tania ramah. Gak usah, kakak cuma mau lihat ikan kamu, jawab Sari yang melihat kolam kecil di depan rumah. Mau buat kolam gini juga ya kak? Tania mencari topik obrolan. Kayaknya kakak gak bakat buat ngurus ikan, cuma senang lihatnya saja, ucap Sari tersenyum manis. Tania terpesona melihat senyumannya Sari yang sangat menawan. Dia sangat kagum dengan kecantikan Sari yang tampak natural, tidak seperti orang kota yang sering melakukan permak. Nih ada apel buat kamu. Kakak satu ini. Sari mengeluarkan apel berwarna merah. Kayaknya manis banget. Ini yang mahal itu kan ya? Tania mengambil apel pemberian Sari. Sari hanya tersenyum tidak menjawab ucapan Tania. Sambil melihat ikan mereka pun memakan apel segar yang terasa sangat manis di dalam mulut. Sampai akhirnya Sari pulang ketika Arya memanggilnya. Tania melambaikan tangan dan segera masuk ke dalam rumah. Apelnya tinggal separuh dan ia letakkan di atas meja. Tujuannya adalah membersihkan rumah. Nanti bila ibunya pulang maka rumahnya sudah bersih. Siapa tadi itu? Tania kaget melihat ada bayangan hitam yang melintas di belakangnya. Saat Tania menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Karena di rumah ini memang dia hanya sendirian. Kedua orang tuanya berjualan ke pasar. Aduh, kepala Tania terasa goyang dan pandangannya semakin jelas melihat sosok yang berdiri di sudut rumah. Tania berpegangan pada tembok karena takut dia akan ambruk. Meski semuanya terasa bergoyang, namun gadis ini masih bisa melihat wajah orang itu. Siapa kau? Tania berkata lirih saat pria itu mendekat. Aku adalah suamimu. Mulai sekarang kau harus ikut denganku, jawab pangeran. Tidak mungkin. Aku belum menikah dengan pria manapun, serga Tania. Namun sosok pangeran itu tidak peduli dengan ucapannya Tania. Dia merangsak maju dan memeluk erat tubuh gadis ini. Rok Tania perlahan tersingkap dan pangeran mulai melancarkan aksinya. Tania terus berusaha untuk berontak melepaskan diri, tapi kekuatannya sangat besar dan Tania seolah tidak punya tenaga untuk melawan. Padahal masa depannya sedang terancam sekarang. Hingga harapan Tania pun pupus seketika. Pangeran Kalajengking sudah berhasil menerobos masuk ke dalam gangnya. Darah perawan membasahi tongkatnya pangeran. Secara ajaib, ekor Kalajengking yang semula remuk itu pun berhasil untuk kembali. Otot-otot pada tubuhnya juga berubah kencang seketika. Tania tergeletak dengan mata mendelik ke atas. Energinya sudah diserap oleh iblis ini. Dia mati dengan tubuh yang pucat pasi. Pangeran segera pergi meninggalkan rumah ini dan berubah menjadi asap. Sari bisa melihat bahwa suami gaibnya sudah berhasil menemukan obat. Darah dari apemnya juga berhenti.
Secara otomatis Sari juga akan terluka bila pangeran terluka, karena mereka sudah menjadi satu. Sialan kau Purnama. Memangnya dia dapat dari mana ilmu itu? Kenapa dia jadi sangat kuat? Batin Sari sangat kesal. Siluman. Dia dan suamimu itu adalah jelmaan ular yang sudah seutuhnya menjadi manusia. Jin susuk dari Bu Kiki yang bernama Gandarwangi itu menjawab. Benarkah? Bagaimana itu bisa terjadi? Kaget Sari. Saat nanti kau akan tidur, taruhlah garam dan jarum di bawah bantal. Maka kau akan bisa melihat wujud suamimu sebelum menjadi manusia, suruh Gandarwangi. Apa Arya juga punya kekuatan seperti Purnama? Tanya Sari agak cemas. Tidak, karena suamimu itu berhasil ketika bertapa di alas roban. Sedangkan Purnama gagal karena dia harus melindungi Arya dari segala macam bahaya. Jelas Gandarwangi. Ternyata dia sangat menjaga adiknya. Aku baru tahu kalau mereka bukan manusia sungguhan. Sari manggut-manggut sambil mengingat wajah Purnama. Sebaiknya kau tidak gegabah bila menghadapinya. Aku tidak berani bila harus berhadapan langsung dengannya, peringat Gandarwangi. Untuk apa aku takut pada ular sialan itu? Aku punya kakang yang siap melindungiku. Sombong Sari yang percaya dengan kekuatannya pangeran. Dia juga tidak akan sanggup melawan Purnama. Wanita itu juga sudah bersatu dengan arwah kakaknya. Gandarwangi tahu banyak tentang Purnama. Sari berdecak kesal karena sepertinya akan susah untuk mengalahkan Purnama. Karena wanita itu sangat tangguh dan asal-usulnya juga bukan dari manusia normal. Singkat cerita, di tempat lain, Ishak Tangi mewarnai keluarganya Tania. Ketika kedua orang tuanya pulang berjualan, mereka menemukan Tania tergeletak tak bernyawa. Dugaan bahwa gadis itu diperkosa sampai mati karena apemnya rusak dan terkoyak sampai ke bagian belakang. Ya Allah anakku, kenapa kau tinggalkan ibu secepat ini? Pekik ibu Tania dengan perasaan yang sangat pilu. Tania adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Para saudaranya sudah berkeluarga dan hanya tinggal dia yang masih gadis. Dan kini gadis itu meninggal dengan keadaan yang memilukan. Polisi sedang menyelidiki kasus kematiannya Tania. Apel separuh yang di atas meja juga menjadi barang bukti. Tim forensik sedang menelitinya. Sari juga ada di sana untuk melayat. Ibunya Tania banyak bertanya kepada Sari. Dari kamera CCTV mereka bisa melihat bahwa Sari sempat ngobrol dengan Tania sebelum kejadian itu berlangsung. Apa saat itu kamu ada melihat orang lain, Mbak? Tanya ibu Tania. Saat itu hanya kami berdua, Bu. Saya bertanya tentang ikan dan kami juga makan apel bersama. Tidak ada tanda-tanda ada orang lain yang mendekat, jawab Sari. Andai saja kamu bersama Tania cukup lama, pasti tidak akan terjadi malapetaka ini. Ishak ibu Tania. Ibu jangan bicara seperti itu. Tidak mungkin pula Mbak ini akan bersama Tania terus. Sela Tamara kakaknya Tania. Saya juga menyesal. Andaikan saya lebih lama di sini. Sari menunduk penuh penyesalan. Maafkan ucapan ibu saya ya Mbak. Ibu sangat terguncang dengan kematian adik bungsu kami. Tamara tanpa sungkan kepada Sari. Jangan meminta maaf. Wajar saja ibu kalian begitu. Sari berkata pelan. Tak lama Tania pun segera dimandikan karena mereka akan segera menguburkannya saja. Ibu Tania histeris ketika jasad anaknya dikafani. Tidak ada yang melihat bahwa di bawah tubuh Tania mulai keluar kalajengking ukuran kecil.
Kehebohan langsung terjadi di antara pelayat yang akan mengkafani mayatnya Tania. Kala jengking dengan ukuran kecil-kecil merayap keluar dan jumlahnya sangat banyak. Mulut ibu-ibu nyinyir langsung mendapatkan bahan untuk bergosip tentunya. Bahkan mereka juga terpekik kagetnya melihat banyaknya hewan berbisa itu. Sebisa mungkin pengurus yang akan mengkafani Tania segera membersihkannya. Namun hewan itu semakin banyak saja keluar. Dan ternyata itu berasal dari apemnya gadis remaja ini. Ibu Tania semakin syok saja melihat derita yang dialami sang putri. Setahunya Tania tidak pernah melakukan hal kotor. Mungkin dia jual diri. Kan banyak anak masih sekolah melakukan hal seperti itu, bisik pelayat. Masa sih? Tania selama ini terlihat kalem dan baik anaknya. Bahkan tidak pernah ada satu cowok pun yang datang, jawab pelayat lain. Kita kan hanya tahu dari luarnya saja. Siapa tahu dia simpanannya om berduit. Pelayat lain masih sibuk menuduh Tania. Tolong jangan memfitnah anak saya. Lagi pula kalian tidak pernah melihatnya menjual diri secara nyata. Ibu Tania berkata sambil menangis. Para pelayat menutup mulut mereka. Ustadzah yang mengurus segera membersihkan walau tidak bisa sepenuhnya hilang, namun sedikit berkurang. Jasad gadis ini segera dikebumikan. Lagi pula liang lahat sudah siap. Terlalu lama di luar malah nantinya akan semakin besar saja kunjungan ini. Mereka tidak menyadari sedikit pun bahwa sejak tadi Sari tersenyum puas. Dia tidak ikut ke pemakaman karena susuk kecantikan dari Bu Kiki tidak bisa dibawa ke kuburan. Susuk itu bisa menyakiti inangnya bila pantangan dilanggar. Sari bergegas pulang karena Arya masih di rumah. Sambil merasakan kurapnya yang semakin perih bila tubuh berkeringat, Sari melihat suaminya sedang membakar sate. Tercium sangat harum menusuk hidung. Loh, buat sate kamu mas? Tegur Sari. Iya, habis melayat tadi kok rasanya ingin makan sate, jawab Arya sibuk membuat api. Bukannya dari tadi malam kamu sudah menusuknya, ucap Sari. Arya hanya tersenyum karena dia memang sudah tadi malam menusuk sate. Sari menggerutu karena mencium makanan enak dan dia tidak bisa memakannya pula. Sementara di tempat lain, Santi kembali mendatangi rumahnya Mbah Saman karena merasa santet dari dukun itu tidak mempan. Dengan rasa kesal yang amat dalam karena merasa dibodohi, Santi menendang dupa yang berisi kemenyan. Kenapa Cak Ayuku kok ini marah-marah? Mbah Saman dengan seringai mesumnya menegur Santi. Pokoknya Mbah harus membuat santet yang paten. Kenapa sampai sekarang tidak ada reaksi dari Sari? Santi melipat tangannya di dada. Sudahkah kau melihat tubuhnya? Tanya Mbah Saman. Wanita ini menggeleng karena dia memang tidak melihat secara langsung. Ada juga rasa penasaran karena memang Sari tidak menunjukkan reaksi atau bercerita tentang penyakit apapun. Aku tidak bisa membuatnya celaka secara langsung. Lebih baik kau mencari teman yang bisa mendukung kebencianmu, saran Mbah Saman. Maksud sampean? Santi tidak mengerti. Keluarga dari suaminya itu juga tidak menyukai Sari. Dan yang paling penting adalah kakak suaminya itu bukan orang sembarangan, jelas Mbah Saman. Dia dukun juga. Kenapa Arya tidak tahu keburukan istrinya bila mereka orang pintar? Heran Sari. Entahlah. Kadang tidak tahu dan pura-pura tidak tahu hanya beda tipis, sahut Mbah Saman. Otak Santi berpikir keras karena tentang ucapan Mbah Saman. Kini dia harus berusaha mendekati kakak iparnya Sari untuk mencari dukungan. Dengan begitu dia bisa menjatuhkan Sari. Wanita ini sudah dikuasai oleh rasa iri dan dengki karena hidup Sari lebih beruntung dalam dunia PSK. Aku
Aku harus bisa mendekatinya dan memberi info kepada kakaknya Arya. Geram Santi. Kampung yang ditinggal Purnama sudah ia dapatkan alamatnya. Santi tidak tahu wanita seperti apa yang akan ia hadapi. Mengira hanya dengan uang semuanya bisa beres. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.